Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara, kalau kita setia membaca firman Tuhan, itu ajaib sekali hal-hal yang kita bisa temukan. Kita bisa melihat betapa besar kuasa Tuhan yang diberikan kepada nabi-nabinya, kepada orang-orang pilihannya. Saudara mungkin pernah baca atau mungkin belum, saya tidak tahu. Mungkin saudara bisa memberi komen di dalam YouTube ini, ya, memberitahu kalau saudara sudah pernah baca atau belum. Ini merupakan sebuah kisah kejadian yang terjadi pada Nabi Elia dan Elisa, ya. Ceritanya demikian, ya. Ketika Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan ke Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Ya. Tetapi jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Rombongan nabi yang ada di Betel keluar menemui Elisa dan berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil oleh Tuhan dari hadapanmu?" Jawabnya, "Ya, aku juga tahu." "Diamlah." Elia berkata kepadanya, "Elisa, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku pergi ke Yeriko." Tapi sekali lagi Elisa tidak mau, dan dia tetap mau mengikuti Elia ke Yeriko. Nah, kemudian rombongan nabi itu waktu dia berjalan bertemu lagi dengan rombongan nabi, dan rombongan nabi juga bertanya, "Tahukah kamu kalau Elia ini akan diangkat ke surga?" Dia bilang, "Ya, tahu." Diamlah, ya. Jadi Elisa ini sudah tahu, dan dia ingin menyaksikan, ikut terus apa Elia kemana saja. Ya, Elia berkata kepadanya, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu keduanya melanjutkan perjalanan. 50 orang dari rombongan nabi itu berjalan, lalu berhenti agak jauh dari mereka, sementara keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Elia mengambil jubahnya, menggulungnya, dan memukulkannya ke atas air itu. Terbagilah air itu ke satu sisi dari sisi yang lain. Lalu mereka berdua menyeberang di tanah yang kering. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Kata Elia, "Engkau meminta hal yang sukar. Namun, jika engkau dapat melihat aku diambil darimu, hal itu akan terjadi padamu. Jika tidak, hal itu tidak akan terjadi." Sementara mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba
kereta berapi dengan kuda berapi datang memisahkan keduanya, dan Elia naik ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, ia berteriak, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan penunggang-penunggangnya, penunggang-penunggang kudanya." Lalu ia tidak melihatnya lagi. Ia pun merenggut pakaiannya dan mengoyakkan menjadi 2 bagian. Sesudah itu, ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh, lalu kembali dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh. Ia memukulkan ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ketika dipukulnya air ke atas air itu terbagi, satu ke sisi dan ke sisi yang lain. Lalu menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi itu dari Yeriko itu melihat dari jauh, mereka berkata, "Kuasa Elia telah pindah pada Elisa." Mereka datang dan menemui dia, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Saudara, ini kejadiannya. Ini nabi-nabi yang luar biasa. Elia dan sekarang diturunkan kepada Elisa, dan Elisa mendapat 2 bagian dari kuasanya. Waduh, jadi kita nanti lihat bagaimana kejadian-kejadian yang luar biasa terjadi semasa Elisa menjadi nabi. Ya, itu sebabnya kita harus sering membaca firman Tuhan supaya kita tahu apa kejadian-kejadiannya dan bagaimana seorang yang kekeh tetap dia mau mengikuti Elia, apalagi Elia akan diangkat ke surga, tapi dia tidak mau mundur, terus mengikuti. Jadi dia menyaksikan dan dia mendapat 2 bagian kuasanya. Saudara, mari kita dengan setia membaca firman Tuhan, karena dengan demikian kita bisa melihat kuasa yang diberikan oleh Tuhan itu luar biasa dengan orang-orang pahlawan-pahlawan iman ini. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang luar biasa. Kami sungguh kagum bagaimana Elia bisa diangkat ke surga dengan kereta yang berapi, kuda yang berapi, dan bagaimana Elisa mendapatkan 2 bagian dari kenabian Elia, dan Tuhan memberikan kuasa yang luar biasa di dalam diri Nabi Elisa. Ya Tuhan, biarlah semua orang yang merenungkan ini juga bisa begitu konsisten mengikuti Engkau, dan mereka juga Tuhan, supaya mereka percaya, mereka dapat melihat betapa besar kuasa-Mu, betapa mulia Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita jangan main-main menjadi pengikut Kristus. Ya, setia dan konsisten melayani Tuhan. Sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.